Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang cara membuat tugas dan umpan balik menggunakan aplikasi Google Classroom. Di video ini nanti saya akan membahas yang pertama, cara guru membuat tugas dalam bentuk soal. Kemudian yang kedua, cara siswa menerima soal, kemudian menjawab dan mengirim jawaban ke guru. Kemudian yang ketiga, cara guru menerima jawaban, kemudian menilai dan mengirim kembali berupa nilai ke siswa. Kemudian yang keempat, cara siswa mengetahui nilainya. Langkah membuat tugas menggunakan aplikasi Google Classroom. Langkah pertama, kita buka aplikasi Google Classroom yang nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan awal adalah kelas-kelas yang kita ampu di aplikasi Google Classroom. Kemudian langkah berikutnya, nanti kita pilih kelas mana yang akan kita beri tugas. Kemudian kita masuk ke menu tugas kelas. Setelah itu kemudian akan muncul tanda plus. Kita klik tanda plus atau tambah kalau kita ingin menambahkan materi atau menambahkan pertanyaan atau menambahkan tugas. Kemudian di sini nanti yang akan kita pilih menu tugas karena kita akan memberikan tugas. Kalau kemarin menu materi ya. Kemudian setelah kita masuk ke menu tugas, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan judulnya. Ya, judulnya kita masukkan. Ya, misalnya judulnya soal pengertian bentuk akar. Deskripsinya seperti ini. Kerjakan soal terlampir di bawah ini, kemudian kalian foto, selanjutnya kirim melalui Google Classroom. Setelah deskripsi, kemudian kita masuk ke poin maksimalnya ya. Kalau poin maksimal dari jawaban siswa nilainya adalah 100, ya kita masukkan poinnya 100. Tetapi kalau poin maksimalnya misalnya kita berikan poin maksimal 10, ya kita masukkan poinnya 10. Setelah poin, kemudian kita masuk ke tingkat. Tingkat itu batasan waktu mengumpulkan jawaban ya. Kita beri batasan waktu misalnya tanggal 29 Juli 2020. Kemudian kita klik OK. Kemudian waktunya misalnya kita ambilkan waktu jam 22.59. Ya, bisa kita geser. Ya, waktunya jam 22.59. Ini contoh saja ya. Kemudian kita masukkan berikutnya adalah topik. Tugas ini masuk ke topik apa ya, biar nanti memudahkan kita untuk mencarinya ya. Misalnya kita masukkan ke topik pengertian bentuk akar, kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk ke lampiran. Nah, di sini nanti karena soalnya itu sudah punya, ya tinggal kita masukkan atau kita lampirkan. Kalau soalnya ada di file kita, ya kita masuk ke file. Tinggal kita cari filenya, kemudian kita klik, kita masukkan. Ya, kemudian saya hapus dulu. Tetapi kalau soalnya itu ada di Google Drive, ya kita masuk ke lampiran, kita pilih Google Drive-nya ya. Misalnya masuk di terbaru, kita klik, kemudian soalnya kita klik, kita pilih, kemudian pilih ya. Ya, soal yang ada di Google Drive sudah masuk ya, sudah terlampir. Dan ini nanti yang akan kita kirim ke siswa. Kemudian kita pilih posting, kemudian tugaskan. Kita tunggu proses ya, kita tunggu proses. Tugas telah dibuat, berarti
tugasnya sudah terkirim ke siswa. Kemudian mau kita cek bagaimana atau tampilannya bagaimana pada Google Classroom siswa ya. Ini Google Classroom siswa. Kemudian kita buka, kita cek apakah ada tugas ya. Ya, tugasnya sudah masuk, tugas baru itu sudah masuk. Kemudian kita buka, ya tugasnya dibuka. Ya, sudah muncul tugasnya itu, soal pengertian bentuk akar, kerjakan soal terlampir di bawah ini. Nah, soalnya sudah terlampir itu masuk di tugas siswa ya. Kemudian dibuka, jadi nanti siswa bisa melihat soalnya ya, soalnya ini. Kemudian nanti soal ini dikerjakan oleh siswa. Setelah dikerjakan, kemudian nanti hasilnya atau jawabannya difoto dengan HP. Misalnya ini siswa sudah mengerjakan, kemudian hasilnya mau dimasukkan atau dilampirkan. Ya, masuk ke file ya, tambahkan lampiran file, kemudian tugasnya yang sudah difoto di upload. Ya, dilampirkan tugasnya. Kemudian di sini misalnya siswa mau mengomentari ya. Di sini siswa bisa mengomentari. Ya, misalnya soal nomor 2 sulit, Pak. Ya, di sini siswa mengomentari seperti itu, kemudian dikirim ke Bapak Guru ya. Kemudian yang jawaban siswa yang sudah difoto sudah dimasukkan lampiran, kemudian diserahkan ke Bapak Guru. Pekerjaan telah terkirim, berarti sudah terkirim ke Google Classroom-nya Bapak Guru. Kemudian ini dibuka, kemudian dicek oleh Bapak Guru. Ya, setelah dicek ternyata tugasnya sudah diserahkan, sudah masuk. Kemudian dibuka. Di sini ada lampiran jawaban siswa yang sudah dikirim. Kemudian ada komentar siswa soal nomor 2 sulit, Pak. Nah, di sini Bapak Guru bisa memberi balasan komentar. Ya, nanti akan dibahas. Terima kasih sudah mengerjakan. Ya, terima kasih sudah mengerjakan. Kemudian dikirim ya. Kemudian jawaban siswa dibuka oleh Bapak Guru. Setelah dicek, ternyata ada satu soal yang salah, yaitu yang nomor 2. Yang lainnya sudah betul. Kemudian Bapak Guru setelah melihat jawaban bisa memberikan nilai. Misalnya nilainya 8. Kemudian kita klik dikembalikan ke siswa. Setelah dikembalikan ke siswa, tugas dikembalikan, berarti sudah dikembalikan ke siswa. Kita cek di Google Classroom siswa. Ya, dicek. Ya, ternyata sudah ada pemberitahuan siswa dapat nilai 8. Kemudian ada komentar dari Bapak Guru. Ya, nanti akan dibahas. Terima kasih sudah mengerjakan. Demikian tadi cara membuat tugas dan umpan balik menggunakan aplikasi Google Classroom. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.